Ada poin penting di sini yang perlu kita titik beratkan teman-teman sekalian. Berhubungan dengan poin pertama inilah, orang banyak mengikuti prasangka-prasangka agama. Apalagi kadang-kadang hanya kena melihat, oh masanya banyak, oh pengikutnya banyak, oh mayoritas penduduk bumi ini memang berkeyakinan begitu. Boleh-boleh saja dan seterusnya. Ini tidak, bukan itu jadi patokan. Karena Nabi SAW sudah mengatakan, badal islamu ghariban, wa sayudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu asing pada saat awal datang. Orang-orang Mekah bingung, apa ini Muhammad dakwahkan? Gak boleh sembah berhala, gak boleh begini, gak boleh begitu. Maka dia juga akan kembali asing satu waktu, beruntunglah orang-orang yang asing itu. Lalu pernah ditanya, Nabi SAW di dalam hadis yang lain dan sahih, siapa orang-orang yang asing itu ya Rasulullah? Beliau mengatakan, qaumun salihun, qalilun fi nasin qalilun fi nasi su'in kathir. May ya'sihim aktsaru mimma yuti'uhum. Mereka adalah orang-orang saleh yang jumlahnya sedikit di antara orang-orang buruk yang jumlahnya banyak. Orang yang menyelisih mereka lebih banyak daripada orang yang menuruti mereka. Mubarak bin Fadlah meriwayatkan dari Hasan Basri berkata, bahwasanya beliau pernah berkata, seandainya ada seseorang yang mendapati kaum salaf generasi pertama, kemudian dia dibangkitkan pada hari ini. Jadi kita perlu garis bawah ya, Hasan Basri dikenal dengan julukan anak susunya Nabi. Sebenarnya dia tidak pernah disusui oleh Ummul Mukminin, tapi ibunya Hasan Basri itu adalah hamba sahayanya Ummu Salamah. Jadi waktu Hasan Basri lahir setelah Nabi SAW meninggal, makanya dia masuk generasi tabi'in. Waktu Nabi SAW meninggal, Hasan Basri lahir. Dan ibunya adalah sahayanya Ummu Salamah. Jadi selalu berkhidmah dengan Ummu Salamah di rumah. Karena Ummu Salamah suruh agar ibunya Hasan Basri beli sesuatu di pasar di Madinah. Nah waktu dia lagi pergi pasar, Hasan Basri itu bayi nangis. Maka oleh Ummu Salamah disusuin, tapi nggak ada asinya. Karena Ummu Salamah waktu itu tidak ada asi gitu kan. Maka keluar julukan Hasan Basri ini anak susu Nabi. Karena Ummul Mukminin pernah gituin gitu kan. Itu kedudukannya tinggi. Sampai dia menggambarkan waktu saya masih kecil dulu, saya sering bermain di rumah Ummul Mukminin, ibu-ibu, orang-orang beriman, istri-istri Nabi, sambil meloncat dan memegang atapnya. Jadi beliau memang sangat dekat dengan rumah kenabian gitu. Perhatikan apa kata Hasan Basri. Luar biasa. Beliau mengatakan gini. Seandainya ada seseorang yang mendapati kaum generasi awal. Maksudnya para sahabat. Kalau hidup di zaman kita sekarang. Maka mereka tidak akan mengenal sedikit pun dari Islam kalian ini. Padahal itu zaman tabi'in. Jadi kalau ada sahabat yang hidup sekarang ini. Mereka tidak akan kenal apa yang kalian buat ini. Kemudian beliau meletakkan tangannya di pipinya sambil mengatakan kecuali sholat kalian. Itu di zaman tabi'in. Artinya teman-teman ini sisi yang lain. Kita lebih dalam masuk, sekarang kita bahas perkara kaum muslimin. Banyak di antara kita tidak sadari kalau dia salah. Itu kan karena melihat masa atau mengikuti apa saja yang orang tunjukkan. Oh ini rame-rame ya sudah gitu kan. Padahal sebenarnya berbeda. Perhatikan perkataan yang lain. Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berkata, seandainya dari Abu Darda sahabat Nabi, dia bilang waktu dia lihat tabi'in, generasi yang belajar dari para sahabat di masa itu ya, jadi masih sangat dekat sahabat yang ikut berperang sama Nabi, mereka hidup dan belajar. Apa kata Abu Darda? Seandainya Rasulullah SAW keluar kepada kalian di saat ini, zaman tabi'in, maka beliau tidak mengenal apa-apa yang dulu dikerjakan oleh beliau dan para sahabatnya kecuali sholat kalian saja. Artinya banyak yang kalian kerjakan aneh-aneh nih. Gak pernah ada di zaman Nabi. Kalau Nabi hidup, Nabi akan tolak nih. Dari mana kalian bawa ajaran ini? Gitu. Kan zaman sekarang kalau kita ingatin, oh ini Wahabi, garis keras. Oh ini macam-macam. Salah ini, salah itu. Gak mau. Sudah, oke, baik. Silahkan kerjakan. Yang penting tugas kami menyampaikan. Ini perkataan sahabat loh ya. Al-Auza'i berkata, seorang tabi'in masyhur, bagaimana jika Nabi SAW keluar di zaman ini? Auza'i ini, jadi sudah belajar dari sahabat. Dia bicara juga sama tabi'in, generasi setelahnya. Dia bilang, kalau ini, ya kalau Abu Darda, sahabat Nabi, dan juga Nabi SAW ada di zaman kita nih, generasi ketiga setelah sahabat, setelah Nabi ya. Maka Nabi akan bilang apa nih? Gitu kan? Pada saat itu ya. Lalu Isa bin Yunus, generasi yang datang lagi setelahnya, bilang lagi sama murid-muridnya. Tidak tahu kalau Auza'i hidup di zaman sekarang bilang apa. Jadi mereka menukil itu. Gitu kan.
Maka saya juga berkata di majelis kita ini, kalau Rasulullah hidup di zaman sekarang dan para sahabat, Allahu a'lam apa yang akan dikatakan. Karena banyaknya aliran ini, aliran itu. Tuhan kita satu Allah, Nabi kita satu Muhammad SAW, kiblat kita satu Ka'bah, kitab kita satu rujukan Al-Quran. Kenapa perselisihan ini? Gitu kan? Karena kalau diingatkan harus ada dalilnya. Ah, nggak perlu, kan bagus. Nah ini bahasa kan bagus ini yang jadi masalah ini. Bagus di mata, mau tuh mata Rasulullah ini. Diingatkan Wahabi lagi. Predikat Wahabi yang paling banyak nih, paling gampang dilempar. Gitu kan? Akhirnya nggak mau dengar. Ini perkataan orang zaman dulu ini. Ini statement ada semua, gitu kan? Ini hati-hati. Kemudian yang luar biasa teman-teman, coba renungi hadis ini. Kata Nabi SAW, terpecah Yahudi 71 golongan. Terpecah Nasrani 72 golongan. Terpecah umatku. Perhatikan, umatku. Dari kita. 73. Lebih banyak daripada Yahudi dan Nasrani. Apa kata Nabi? Semuanya di neraka. Bukan saya yang bilang ini. Berarti 73 itu masuk neraka dulu tuh. Itu kata Nabi. Bukan kata kita. Ini kalau diingatkan, oh ini garis keras lagi. Ini hadis Nabi, baca makanya. Oh iya. Kadang-kadang lucu gitu loh. Kalau diingatkan itu, wah itu luar biasa. Nabi bilang umatku 73. Semua di neraka. Kecuali satu kata Nabi. Ada satu, nggak pakai masuk neraka, surga langsung. Lalu kata para sahabat, siapa mereka ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ada banyak riwayat ya. Di antara riwayat, mereka adalah al-jamaah. Perhatikan kalimat ini. Al-jamaah artinya komunitas. Gitu kan? Komunitas. Nah banyak orang di zaman kita sekarang menafsirkan dan memaknakan kalimat al-jamaah adalah jemaah muslimin. Jadi kalau mayoritas umat Islam lagi buat apa, oh berarti gak apa-apa kan rame-rame. Bukan itu akhi dan ukhti. Al-jamaah yang dimaksud adalah tidak lepas daripada hadis yang lain. Karena hadis yang sama, terpecah umat ini dan semua masuk neraka itu, Nabi katakan waktu ditanya, siapa yang satu itu? Kata beliau, maka ana alaihi wa ashabi. Orang yang mengikuti aku dan sahabatku. Berarti al-jamaah adalah Nabi dan sahabat. Bukan jamaah yang sekarang. Gitu loh. Paham gak sih? Lah iya gregetan gitu. Oh ini karena jamaah muslimin rame-rame nggak apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau masing-masing buat itu oh nggak apa-apa kan rame-rame itu. Al jamaah nabi dan sahabat. Berarti jamaah generasi awal. Makanya tadi perkataan para Abu Darda dan tabi'in itu, kalau Nabi hidup sekarang heran lihat apa yang kalian buat nih. Itu sudah dikatakan gitu. Kok aneh benar nggak paham gitu. Baik. Dan dikatakan juga di sini al-jamaah selain kelompok yang pertama, itu juga dikuatkan dengan hadis Nabi SAW, hadis irbat yang masyhur. Berpeganglah pada sunnahku, sunnah khulafa rasyidin setelahku, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Berpegang teguh walaupun dengan gigi geraham kalian. Hati-hati dengan amal-amal yang dibuat-buat. Ini Nabi yang bilang, hadis masyhur. Karena itu akan membawa orang pada perbuatan baru dalam agama. Perbuatan baru agama itu adalah perbuatan yang salah, sesat. Dan pasti sesat akan bawa ke dalam api neraka. Nabi sebutkan suruh ikuti siapa? Beliau dengan sahabat. Berarti ini loh yang dimaksud dengan al-jamaah itu. Jadi bukan jamaah muslimin. Gitu kan? Karena kalau kita berpegang jamaah muslimin, berarti kalau orang lagi di Iran ikuti pemahaman Syiah, kan mayoritas muslimin. Berarti nggak apa-apa. Udah caci maki aja sahabat. Quran kurang. Kan begitu. Karena mayoritas orang lakukan. Bukan itu. Jadi ini harus diluruskan pemahaman ini. Karena ini penting sekali. Jangan terpengaruh dengan jumlah orang yang banyak. Atau pengikut yang banyak. Intinya kebenaran atau bukan kebenaran yang disampaikan. Seperti itulah. Kalau disampaikan kebenaran. Kalau Allah, kalau Rasul. Dan dengan dalil orang banyak hadir. Alhamdulillah. Tapi ada juga orang tidak. Hanya karena pintar berbicara. Hanya karena ngelucon, hanya karena ini dan itu. Akhirnya orang jadi banyak ikutin. Kita perhatikan sama-sama tafsir surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 116 sampai 117. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa adh-dhanna wa inhum illa yakhrusun. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin.
Jika kamu, hai Muhammad, mengikuti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kalau hanya karena kau tidak enak sama orang, oh ini mayoritas di sini, kita minoritas. Walaupun mereka batil, salah, lalu diikuti, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka belaka. Dan mereka tidak lain hanyalah mengira-ngira saja. Sesungguhnya Rabbmu, dialah yang lebih mengetahui tentang orang yang tersesat dari jalannya, dan dia lebih mengetahui tentang orang yang mendapatkan petunjuk. Maknanya ini, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, kata ahli tafsir, ketahuilah wahai Rasulullah, sesungguhnya jika kamu menuruti kebanyakan orang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Artinya seandainya wahai Muhammad, engkau mendengarkan, mengambil dan mengikuti pendapat atau saran-saran orang yang selain dari wahyu yang sudah diturunkan kepadamu, maka mereka akan menyesatkanmu secara nyata dari jalan Allah. Penyebabnya adalah sebagian besar dari mereka tidak memiliki pengetahuan dan ilmu yang hak. Seluruh apa yang mereka ucapkan berasal dari hawa nafsu dan bisikan syaitan saja. Ya. Tentu ini banyak contoh-contohnya, kita akan masuk nanti ya, insya Allah. Ibnu Katsir berkata, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan tentang keadaan sebagian besar penduduk bumi dari anak keturunan Adam berada dalam kesesatan. Artinya kalau dipertemukan jumlah orang yang benar dengan orang yang sesat, lebih banyak orang yang sesat. Itu firman Allah menyebutkan masalah itu. Dan kebanyakan manusia memang dasarnya banyak yang menolak ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai mereka yang berpegang pada agama ini dianggap asing. Nah, dianggap asing. Kalau diingatkan aneh gitu. Tidak ikuti perkembangan lah, tidak modern lah, garis keras lah, segala macam hal. Syekh Sa'di berkata dalam tafsir beliau, sungguhnya sebagian besar dari mereka telah menyimpang dalam agama, amalan-amalan dan ilmu-ilmu mereka. Agama mereka telah rusak, amalan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Dan ilmu-ilmu mereka tidak didasari atas penelitian untuk mencari kebenaran dan tidak bisa menjalankan atau tidak bisa mendapatkan jalan yang lurus. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata dalam salah satu statementnya, sesungguhnya jumlah yang banyak bisa menjadi suatu kesesatan. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi, hai Muhammad, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Dan dari sisi lain, dengan jumlah yang banyak, seseorang bisa tertipu dengannya dan dia menyangka bahwa dia tidak akan terkalahkan dan pasti menang. Ini juga termasuk sebab dari kesesatan itu sendiri.